Hari ini kita bakal bahas kondisi siklus market kripto yang makin seru. Sentimen pasar mulai shifting setelah rilis data ekonomi besar, dan Bitcoin masih bertahan di dekat puncaknya. Tapi siklus utama dari indikator on-chain juga mulai kasih tanda-tanda penting. Apakah ini awal fase baru, atau kita cuma masuk fase konsolidasi panjang? Kita bedah semua datanya bareng di video ini. Konten ini bersifat edukasi dan bukan merupakan saran keuangan. Semua analisis dilakukan secara objektif, jadi pastikan selalu riset mandiri sebelum mengambil keputusan apapun di pasar kripto. Kalender ekonomi global minggu ini padat dan potensial menimbulkan volatilitas di market kripto. Dari China, data neraca perdagangan dan ekspor naik signifikan. Amerika baru saja rilis data Producer Price Index yang stabil, retail sales tumbuh, dan penjualan rumah juga naik. Dari Inggris dan Jerman, akan ada rilis GDP dan data pertumbuhan. Sementara Jepang dan Kanada bakal mengumumkan tingkat inflasi. Semua event ini bisa jadi pemicu sentimen risk-on atau risk-off di market kripto. Jadi, selalu perhatikan jadwal-jadwal besar ini karena biasanya berdampak langsung ke pergerakan aset digital. Berita utama datang dari Amerika Serikat. The Fed sinyalkan kemungkinan jeda kenaikan suku bunga karena ekonomi Amerika mulai melambat. Inflasi sudah mulai menurun dan belanja konsumen juga nggak segencar kemarin. Efeknya, tekanan dari dolar Amerika sedikit melonggar, dan ini kasih ruang untuk aset berisiko seperti Bitcoin buat stabil sebentar. Tapi, arah kebijakan ke depan masih tergantung data ekonomi selanjutnya, jadi volatilitas tetap harus diwaspadai. Dari Eropa, inflasi zona euro malah turun di bawah target ECB. Hal ini bikin Bank Sentral Eropa mulai pertimbangkan kemungkinan pelonggaran moneter. Kalau ECB makin dovish, euro bisa tambah lemah. Dan seringkali ini memicu capital inflow ke aset kripto seperti Bitcoin. Investor juga cenderung cari alternatif investasi saat suku bunga rendah. Jadi volume pasar kripto bisa ikut menguat. China juga nggak mau ketinggalan. Pemerintah resmi umumkan paket stimulus fiskal jumbo buat jaga pertumbuhan ekonomi. Fokus utamanya ke proyek infrastruktur dan belanja sosial agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Langkah ini biasanya bikin investor global lebih pede, termasuk di pasar aset digital. China sendiri masih jadi pemain penting di market Bitcoin, terutama di sektor mining dan volume trading. Jadi, stimulus dari Beijing berpotensi dorong stabilitas harga kripto secara global. Indeks Fear and Greed posisi hari ini di angka 54, masih ada di zona netral. Kalau kita lihat histori sebulan terakhir, indeks ini sempat naik dari 24 alias kondisi ketakutan ke angka sekarang yang lumayan stabil. Artinya, suasana market mulai berimbang. Nggak terlalu euforia, juga nggak lagi panik. Biasanya, zona netral kayak gini menandakan market lebih selektif, menunggu katalis berikutnya. Pergerakan bisa kasih kejutan kapan saja, jadi tetap waspada kalau muncul sentimen baru. Bicycle top hari ini, posisinya seperti lampu kuning di jalan raya, belum nyala merah. Moving average 110 di angka 99.437 dolar. Masih cukup jauh dari moving average 350 dikali 2 yang ada di 202.725 dolar. Ini artinya, tekanan untuk puncak siklus belum terasa, tapi kita udah mulai masuk fase waspada kalau ada lonjakan harga mendadak. Puel multiple hari ini ada di 0,87. Ini termasuk rendah, menandakan fase masih sehat buat siklus Bitcoin, belum mendekati zona distribusi puncak. Biasanya, kondisi seperti ini membuka peluang adanya akumulasi lanjutan dan sinyal bullish bertahan, asal nggak ada news negatif mendadak di market. Dari sekitar 30 indikator siklus yang kita pantau, 3 yang paling menarik hari ini. AHR 999 Index di 0,64, yang artinya masih jauh di bawah potensi top. MVRV Z-Score naik ke 1,33, mengindikasikan market mulai agak pede, tapi belum euforia. Sementara Bitcoin Reserve Risk tetap rendah, jadi tekanan jual dari long-term holder belum kelihatan. Kombinasi 3 indikator ini masih bentuk bias siklus bullish, walau market sudah mulai sensitif terhadap kejutan makro. Untuk pair Bitcoin versus USDT, harga terakhir di kisaran 96.880 dolar. Kondisi saat ini menunjukkan overbought kuat dengan RSI 7 lebih dari 91, dan posisi harga sudah dekat upper Bollinger Band. Area reaksi penting ada di sekitar 97.800
sampai $98.000 sebagai resistance kunci. Skenario utama, selama belum ada breakout signifikan di atas 97.900, tekanan profit taking masih rentan terjadi dan potensi retest ke area 95.300 hingga 94.000 tetap terbuka. Skenario alternatif, kalau tekanan jual lemah dan harga malah berhasil menembus resistance, momentum bisa lanjut ke atas. Tapi tetap perlu kontrol resiko karena market cenderung whipsaw di level overbought setinggi ini. Validasi penting di kisaran stop loss dan swing high terakhir. Untuk Ethereum versus USDT, harga sekarang di $3.350. Tren pendek masih didominasi tekanan sellers setelah ETH naik lalu gagal bertahan di atas 3.397. Area resisten kuat di sekitar 3.380 sampai 3.400. Skenario utama, selama ETH gagal menembus zona tersebut, potensi penurunan lanjut ke 3.134 dan bahkan 3.100 masih terbuka. Skenario alternatif, jika ternyata volume buyer muncul besar, pantau reaksi di zona breakdown, terutama kalau harga mampu balik lagi di atas 3.400. Market saat ini sedang mencari arah baru setelah rentetan rally, dan sebagian trader mulai ambil posisi wait and see. Pair Binance Coin versus USDT bergerak di kisaran $0,147. BNB masih di jalur bullish dengan momentum cukup kuat. Terbukti dari price action yang konsisten mempertahankan higher low dan bertahan di atas support zona 0,145.2. Area reaksi penting ada di sekitar 0,150 sebagai resisten pertama dan 0,115.2 sebagai support utama. Skenario utama, tren kenaikan cenderung berlanjut selama support utama tidak ditembus, dengan target ke area 0,150 dan 0,151.2. Skenario alternatif, kalau harga tidak mampu bertahan di atas support, waspadai potensi retrace ke bawah. Tapi secara struktur, buyer masih mendominasi di time frame pendek. Solana versus USDT berada di zona $146,19. Tekanan jual mulai terasa, karena SOL gagal menembus resistance di atas 149,35. Skenario utama, jika tekanan ini terus berlanjut, potensi pullback ke area 140 hingga 133,3 terbuka lebar, sejalan dengan level-level support penting. Skenario alternatif, kalau buyer berhasil mempertahankan harga di atas 146, potensi rebound ke atas tetap ada, tapi perlu validasi volume yang kuat. Market Sol saat ini sensitif, jadi penting banget tetap disiplin dengan manajemen resiko di setiap skenario. Untuk XRP versus USDT, harga sedang bergerak di area 2,1148. Saat ini, market cenderung sideways dengan range antara 2,1 hingga 2,1909. Skenario utama, karena volatilitas moderat dan risk-reward kurang menarik, sebaiknya menunggu konfirmasi breakout dari range ini. Jika support 2,1 berhasil di breakdown, mundur dulu untuk analisa ulang. Skenario alternatif, kalau muncul momentum beli dan harga kembali uji 2,20, peluang tren naik bisa terbuka lagi. Untuk saat ini, area sideways lebih dominan dan pasar belum kasih sinyal kuat ke arah tertentu. Untuk pair Dogecoin versus USDT, harga terbaru di 0,14761. Kondisi market lagi sensitif. RSI ekstrim di kisaran 92 dan 77 pada 2 time frame, menandakan potensi reversal jangka pendek. Area reaksi penting di sekitar 0,150 hingga 0,15502 sebagai resistance, sementara support utama di 0,1452. Skenario utama, kalau tekanan jual makin kuat, retrace ke bawah sampai support tetap terbuka. Skenario alternatif, bila market mampu reject seller dan volume beli naik, harga bisa kembali uji resistance terdekat. Untuk Doge, pendekatan disiplin sangat diperlukan karena volatilitas mudah berubah arah dengan cepat. Semua pembahasan di konten kali ini hanya untuk edukasi dan informasi, bukan ajakan investasi atau trading. Selalu lakukan analisa mandiri dan kelola risiko dengan bijak. Sampai jumpa di update berikutnya.